Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya dimanapun berada, Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali belajar secara online ya untuk mapel akidah akhlak kelas 9 MTS. Semoga kalian semuanya senantiasa diberi semangat ya dalam menuntut ilmu walaupun dalam kondisi pandemi dan belajar secara online. Baik ya, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, Pak Guru ucapkan terima kasih dan silahkan bisa bantu channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Oke, terima kasih. Baik anak-anak semuanya, langsung saja kita akan masuk pembahasan. Kita akan membahas bab yang ke-6, yaitu menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Materi ini materi yang sangat penting ya, mengingat ya, sebagai generasi muda, para remaja merupakan kader bangsa, ya, generasi bangsa yang harus ya belajar dengan gigih dan rajin serta menghindari perilaku-perilaku yang menyimpang agar kelak di kemudian hari bisa ya memegang tongkat estafet perjuangan bangsa Indonesia menjadi negara yang martabat ya, menjadi negara yang maju dan masa depannya ada di tangan para remaja. Maka dari itu remajanya itu harus memiliki budi pekerti yang luhur dan jauh dari perilaku yang menyimpang. Oke anak-anak, ya kalian perhatikan. Nah ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya. Yang pertama nanti materinya adalah pengertian dan ciri-ciri remaja. Ya. Kemudian ada pergaulan remaja menurut Islam. Kemudian contoh-contoh perilaku menyimpang yang harus dihindari. Kemudian dampak negatif perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Kemudian hikmah akhlak terpuji dalam pergaulan sesama remaja. Oke, ya, ini adalah peta konsep. Kemudian untuk aktivitas nanti kalian bisa cermati, kalian bisa amati, dan tentu nanti bisa kalian praktekkan di rumah kalian masing-masing. Ya. Baik, kalian perhatikan di sini ya ada sebuah ayat Al-Qur'an, surat Al-Hujurat ya, ayat 13 ya. Jadi Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13. Silakan kalian amati ya. Kalian amati baik-baik dan perhatikan. Ya, Pak Guru bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Ya. Ini adalah Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13. Baik anak-anak semuanya, ini artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenali. Ya. Oke. Baik, perhatikan selanjutnya. Nah, setelah kalian memperhatikan dan mengamati gambar di atas, ada beberapa pertanyaan yang perlu kalian renungkan. Sebagai berikut, ya, di antaranya adalah apa? Apakah maksud dari ayat tersebut? Nah, ya, tentu kalian penasaran apa sih maksud dari ayat tersebut. Mungkin ada pertanyaan lagi, ya. Bagaimana ya konsep Islam dalam pergaulan antar remaja, ya. Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain yang muncul di benak kalian. Pak Kori yakin seperti itu. Makanya, ayo kita pelajari satu persatu ya dengan penuh antusias dan semangat. Baik anak-anak semuanya, kalian perhatikan. Nah, pengertian dan ciri-ciri remaja. Ini
kita sering mendengar kata remaja. Di masa remaja ya, masa remaja ini adalah masa transisi antara usia kanak-kanak dengan usia dewasa. Pada usia 14 tahun ke atas, remaja seringkali menolak hal yang menurutnya kurang masuk akal dan kadangkala menyebabkan mereka menolak apa yang dulu diterimanya. Ya, ini menurut Darajat ya dalam bukunya tahun 1977 halaman 111. Jadi usia remaja antara 17 tahun sampai dengan 21 tahun. Nah ini adalah remaja ya. Masa-masa di mana transisi antara anak-anak dan dewasa. Biasanya remaja ini banyak melakukan penolakan. Nah, makanya harus diantisipasi dengan sebaik mungkin. Selanjutnya, ciri pada umumnya pada remaja adalah sebagai berikut. Yang pertama, suka membantah, ya, menentang, menolak, dan berontak. Terus suka berangan-angan atau berimajinasi. Cenderung ya, pendapatnya merasa benar. Terus rasa ingin tahunya sangat besar. Banyak kemauannya, suka memperhatikan dan diakui perannya, ya, suka diperhatikan dan diakui perannya. Ini remaja. Terus masa-masa mencari jati diri. Nah, terus selalu ingin dituruti keinginannya, suka menggebu-gebu ya, dan kurang hati-hati. Kemudian cenderung sulit diatur, suka mengkritik, biasanya berpikir spontan, penuh semangat. Kepribadiannya agak unik ya, dan ada-ada saja. Ini adalah beberapa ciri remaja ya. Beberapa ciri remaja yang cenderung ya muncul pada masa remaja. Ini ada hal yang positif, ada juga hal-hal yang negatif. Tergantung bagaimana cara mensikapinya. Tentu yang negatif harus disikapi dengan baik ya, diarahkan untuk menuju ke arah yang positif. Sementara yang sudah baik seperti ini penuh semangat ya, ini harus selalu dikembangkan ya. Suka mengkritik ya, ini juga harus dikembangkan untuk mengkritik hal-hal yang bersifat positif. Kalaupun ada yang bersifat negatif dikritik, harus diarahkan ya, tidak dengan emosional. Masa-masa remaja adalah masa mencari jati diri ini ya. Ini juga harus mendapatkan bimbingan ya dari orang tua, dari guru dan teman-teman yang sebaya serta teman-teman yang lebih dewasa yang bisa mengarahkan menuju hal-hal yang positif. Intinya seperti itu. Ya, ini adalah sifat-sifat remaja pada umumnya. Baik, meskipun kiprah sosial remaja tidak terlalu dituntut sebagaimana layaknya orang dewasa, akan tetapi kehadiran remaja dalam masyarakat sangat penting. Sebagai contoh, seorang remaja yang aktif di salah satu organisasi remaja seperti Karang Taruna, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, dan lain-lain. Ya. Jadi peran remaja sebenarnya juga sangat penting ya, karena biasanya anak-anak remaja ini sedang semangat-semangatnya dalam berorganisasi, ya, dalam Karang Taruna, organisasi remaja Islam, ya, di masjid atau di lingkungan masyarakat, serta organisasi yang lainnya. Makanya ya peran remaja ini juga sangat dibutuhkan. Baik, sampai di sini dulu ya anak-anak, sudah bisa dipahami ya. Jadi kita bahas mengenai ciri-ciri remaja, pengertian remaja dan perannya. Selanjutnya ada pergaulan remaja menurut Islam. Wah, kalian tentu penasaran ya, bagaimana sebenarnya Islam mengatur pergaulan di antara remaja. Yang pertama, menjaga sopan santun. Jelas ya, remaja harus berakhlak mulia, menjaga sopan santun, mengerti dan memahami, kemudian mengajak ke arah kebaikan, lapang dada dan suka membantu, kemudian berlaku jujur dan adil, ya, kemudian berlomba-lomba mencari ilmu. Ya, ini hendaknya remaja seperti itu, berlomba-lomba mencari ilmu, jujur dalam berperilaku, lapang dada ya,
tidak boleh egois, tidak boleh cepat emosi. Nah, ini. Selanjutnya, kalian perhatikan. Nah, ini. Yang ketiga atau C, contoh perilaku menyimpang remaja dalam pergaulan. Nah, ini yang perlu kita waspadai, banyak hal yang terkait dengan penyimpangan perilaku remaja harus diantisipasi. Dalam Islam ditegaskan di antara perilaku yang menyimpang adalah yang pertama adalah minum minuman keras atau khamr atau judi ya. Silakan nanti kalian bisa lihat dalil larangan ya meminum minuman keras atau berjudi. Kalian lihat dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90. Coba silakan kalian baca baik-baik ya dan cermati artinya. Silakan Pak Guru kasih kesempatan untuk kalian membacanya. Oke, sudah anak-anak? Ya. Baik. Kalau sudah, ya ini sekali lagi ya. Pak Guru baca artinya. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Ya, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90. Ya, jelas sekali ayatnya ya. Jadi kita tidak boleh meminum minuman keras. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijzum min amalis syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya, ayatnya jelas sekali, kita tidak boleh ya meminum minuman keras, berjudi, menyembah kepada berhala dan lain sebagainya. Selanjutnya, pergaulan bebas antara lawan jenis ini juga merupakan perilaku yang menyimpang ya. Tidak boleh ya dilakukan oleh para remaja ini, sangat berbahaya sekali ya. Nah, dalilnya bisa kalian lihat dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Ayo mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina. Ya. Kita ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisah wa sa'a sabila. Ya. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Oke? Jadi jangan sekali-kali mendekati zina. Di antara cara mencegah zina ya berduaan di tempat yang gelap tanpa ada orang yang ketiga, itu termasuk hal yang mendekati zina. Na'udzubillah, jangan sampai ya, apalagi sampai melakukan perbuatan bebas. Na'udzubillah min dzalik. Nah, yang ketiga adalah tawuran. Ini tawuran adalah konflik antar kelompok yang ditandai aksi saling menyerang satu sama lain yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Karena remaja yang ciri-cirinya suka menentang, memberontak, ya tentu mau menang sendiri dan merasa paling benar, maka akan mudah tersulut nafsu amarah dan dipengaruhi oleh setan. Tawuran timbul karena hal yang saling mengejek ya, biasanya menghina yang kadang-kadang tidak jelas sebabnya. Remaja yang baik tidak mungkin mengikuti aksi ini ya. Jadi fenomena ya remaja, memang kita sering melihat banyak yang suka melakukan tawuran, padahal masalahnya hanya sedikit ya, sekedar cuman diejek sedikit langsung marah, kemudian mengerahkan massa dan sebagainya. Ini ya, ini adalah hal yang sangat negatif dan sangat merugikan. Kalau ya remaja melakukan tawuran, yang rugi bukan cuma remaja itu sendiri, tapi di kanan kiri sekitar, orang yang sedang berdagang, orang yang sedang bekerja ya, nanti ikut merasakan imbasnya. Belum nanti kalau terjadi luka, yang rugi tentu si remaja dan yang sedih adalah orang tua. Apalagi sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Ini na'udzubillah min dzalik. Makanya ayo hindari tawuran remaja ya, jangan sampai. Adapun dampak negatif perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja diantaranya adalah
ya bagi diri sendiri ini. Bagi diri sendiri tentu remaja itu bisa dilabeli sebagai remaja yang kurang berguna. Ya, memendam rasa malu yang sulit dihilangkan, kurang dipercaya dalam keluarga dan pergaulan, menjatuhkan diri sendiri, dianggap imannya masih lemah, kemudian mempermalukan orang tua dan sekolah. Ini adalah dampak negatif bagi diri remaja itu sendiri ya. Banyak sekali ya memalukan orang tua dan sekolah ya. Kemudian menjatuhkan harga dirinya sendiri, kan rugi sekali kan, iya kan. Makanya jangan sampai. Kemudian bagi orang lain bagaimana? Ini tidak bisa kenyamanan bagi orang lain, kurang disenangi dalam pergaulan, ya, menyedihkan hati orang tua dan keluarga, tidak mendapat pengakuan dari orang lain, teman dan tetangga malas mendekati, tidak pantas sebagai contoh bagi orang lain, kemudian orang lain ketakutan ya dipengaruhi. Ya, kalau ya suka melakukan perbuatan yang negatif, orang lain pun akan takut mendekat ya. Dan biasanya tidak diterima oleh lingkungan masyarakat atau dijauhi. Ya, rugi kan? Ya, makanya ayo hindari perilaku yang menyimpang. Lebih baik ya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, bagi lingkungan bagaimana? Ya, diantaranya adalah membawa nama buruk lingkungan ini, diabaikan dan tidak disukai oleh masyarakat, dianggap mencemari lingkungan sekitar, tidak ada gunanya di masyarakat, tidak diberi peran lagi karena masyarakat sudah tidak percaya ya, karena seringnya melakukan perbuatan yang negatif, dianggap orang yang perlu dibina agar tidak berdampak negatif pada lingkungan, menyimpang dari norma-norma masyarakat dan agama. Ini adalah beberapa dampak negatif ya kenakalan remaja atau penyimpangan perilaku remaja di lingkungan masyarakat. Ya, harus dihindari. Baik, anak-anak semuanya, mudah-mudahan tadi apa yang Pak Ari sampaikan sudah bisa kalian cermati ya. Ini cukup panjang pembahasannya, tapi mudah-mudahan kalian tetap semangat ya dalam menyimak penjelasan Pak Guru, karena ini adalah hal yang sangat penting. Coba kalian introspeksi diri kalian sendiri. Kalau ada hal-hal yang negatif ya yang tadi Pak Ari sampaikan kok ada pada diri kalian, ayo segera dihilangkan ya dan diperbaiki. Bagaimana cara memperbaiki? Coba kita amati. Remaja supaya tidak terjerumus pada perilaku yang menyimpang yang membawa dampak negatif, perlu memiliki cara-cara menghindari perilaku yang menyimpang tersebut. Di antaranya, yang pertama adalah birrul walidain, atau taat kepada perintah kedua orang tua. Yang kedua, meningkatkan ibadah dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, aktif kegiatan remaja di lingkungannya, kemudian mengembangkan potensi diri secara positif, kemudian banyak bergaul dengan teman yang berakhlakul karimah. Ini penting sekali ya, poin-poinnya sangat penting. Di antaranya berbakti kepada orang tua, meningkatkan amal ibadah, aktif dalam kegiatan, mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, bergaul dengan teman-teman yang berakhlak yang baik. Ini adalah hal yang positif yang bisa menghindarkan diri dari penyimpangan perilaku remaja. Nah, selanjutnya hikmahnya apa? Ya, dari akhlak yang terpuji dalam pergaulan remaja, yang pertama, dapat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, meneladani sifat Rasul yang memiliki akhlak mulia, hidup lebih tenang dan tentram, jauh dari kemaksiatan, dapat kepercayaan yang baik ya, kemudian patut menjadi teladan di lingkungan masyarakat. Ini hikmahnya sangat besar sekali ya. Kalau remaja memiliki akhlak yang mulia, tentu ya akan senantiasa menjalankan perintah Allah, meneladani sifat Rasulullah, berakhlak yang baik ya, dan tentu nanti insya Allah akan dipercaya oleh lingkungan masyarakat karena bisa menjadi suri tauladan atau contoh yang baik bagi teman-teman yang lain. Oke anak-anak, bisa dipahami sampai di sini? Baik. Nah, kalau sudah, sekarang yang terakhir adalah evaluasi ya. Silakan kalian kerjakan latihan soal berikut agar kalian bisa semakin paham. Yang pertama, siapakah itu remaja? Silakan kalian jawab ya.
Mengapa remaja memiliki ciri-ciri yang suka berontak? Sebutkan contoh-contoh perilaku penyimpangan pergaulan remaja. Bagaimana pergaulan remaja yang islami? Mengapa remaja perlu berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat? Kemudian tulis Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 90-91 tentang larangan minum khamar dan berjudi. Kemudian apa yang terkandung dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32 tentang larangan pacaran. Terus sebutkan akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Apa saja dampak negatif perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja? Dan sebutkan berakhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Maksudnya sebutkan hikmah. Ini maksudnya adalah sebutkan hikmah. Kalian bisa menyebutkan 3 saja, tidak apa-apa. Oke, silakan. Ini sudah Pak Guru betulkan. Yang ke-10 adalah sebutkan 3 hikmah berakhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Oke, anak-anak semuanya. Silahkan, walaupun latihannya cukup banyak, tapi Pak yakin kalian mampu mengerjakan. Dan kalau kalian mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, pasti akan cepat selesai. Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan. Terima kasih untuk perhatian kalian hari ini. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan bisa berguna dan bermanfaat. Pesan Pak Ari ayo kita berperilaku yang baik dalam pergaulan, dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Karena remaja adalah kader penerus bangsa ini. Kalau bisa menjadi remaja yang berkualitas, insya Allah negara kita juga akan ke depan menjadi negara yang bermartabat dan tentu akan menguntungkan kalian sendiri. Oke, terima kasih. Apabila adalah dalam penyampaian Pak Guru ada kekhilafan, kesalahan, mohon untuk bisa dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.